Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban dari tugas UAS dan tugas 2 rekayasa perangkat lunak. Yaitu menjelaskan tentang jawaban yang dari pertanyaan yang ada di soal nomor 1. Baik, yang pertama gambar 1 informasi sistem dan komponen parts. Gambar 1 menunjukkan beberapa elemen dan komponen dalam sebuah sistem informasi pelayanan pelanggan, atau biasanya CRM ya, Customer Relation Management. Dan beberapa elemen tersebut adalah mulai dari input, saya langsung jelaskan saja satu persatu. Input adalah atau masukan ya, adalah perintah atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem yang kemudian akan diproses oleh sistem tersebut. Input akan menghasilkan output. Setelah input melalui beberapa proses akan menghasilkan output yang merupakan keluaran atau hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh sistem. Kemudian selanjutnya adalah people. People sendiri bukan artinya pengguna atau user ya, karena people itu terdiri dari beberapa pihak. Yang pertama yang bertanggung jawab untuk mendukung atau mensponsori suatu sistem informasi atau seorang pemilik sistem. Kemudian juga ada pengguna sistem atau sistem user. Lalu ada perancang sistem atau sistem designer, dan pengembang sistem informasi atau sistem developer. Kemudian adalah hardware atau perangkat keras. Nah, ini merupakan sebuah piranti fisik yang menjalankan sebuah sistem, seperti komputer, monitor, printer, dan bentuk-bentuk alat fisik lainnya yang bisa dilihat oleh kita. Lalu yang kemudian adalah perangkat lunak atau software. Ini merupakan sebuah kumpulan perintah yang dapat dimengerti oleh perangkat keras untuk menjalankan suatu pekerjaan pemrosesan data. Perangkat lunak biasanya berupa suatu program atau software aplikasi yang berjalan di atas sebuah sistem operasi. Kemudian ada yang namanya data. Data adalah benda atau deskripsi tentang benda, transaksi, atau kejadian yang tidak mempunyai makna ketika belum diurutkan, serta tidak mempengaruhi secara langsung terhadap pemakainya. Contohnya data panggilan telepon, data catatan keuangan, dan lain-lain tidak memiliki makna ketika data itu belum diproses. Yang kemudian adalah mengenai prosedur. Prosedur adalah sekumpulan aturan atau langkah yang digunakan untuk membuat atau menggunakan, memproses, dan menghasilkan sebuah sistem informasi. Kemudian dari gambar 2 adalah sistem boundary dan automation boundary. Sistem boundary itu adalah batas sistem yang merupakan daerah-daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Satu sistem ini akan dibatasi terhadap lingkungan luarnya dengan sistem boundary. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Yang kedua adalah automation boundary. Nah, dia adalah bagian sistem yang bekerja secara otomatis, menyelesaikan sebuah pekerjaan secara otomatis, dan ini merupakan teknik untuk menghasilkan alternatif high level dengan sistem fisik. Satu set sistem boundary, automation boundary, itu dapat mendefinisikan sekumpulan alternatif terkaitnya, sehingga sistem ini bisa menyelesaikan suatu pekerjaan secara lengkap. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah sebuah activity diagram. Kita menjelaskan simbol-simbol yang ada di dalam activity diagram ini. Yang pertama dengan starting activity, transition arrow, ada activity-nya sendiri, kemudian ending activity. Ada decision activity, synchronization bar untuk split, dan synchronization bar untuk join. Another way to show decision, ini adalah salah satu bentuk lain untuk menampilkan cara pemilihan sebuah keputusan.
Aktivitas awal ini simbolnya lingkaran yang blok hitam itu adalah simbol yang menunjukkan status awal suatu aktivitas sistem pada diagram aktivitas. Kemudian tanda panah ini menunjukkan atau panah transisi, transition arrow adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen ke komponen lainnya. Lalu ada activity atau aktivitas digambarkan dengan bentuk elips adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses. Sedang terjadi proses apa di dalam bagian itu. Kemudian untuk activity ending atau ending activity itu digambarkan dengan lingkaran dan ada outline-nya. Ini simbol untuk menggambarkan berakhirnya suatu aliran aktivitas. Nah, di pertengahan activity mungkin akan muncul yang namanya synchronization bar split, yaitu satu panah menjadi dua panah. Nah, simbol yang digunakan ini adalah untuk memecah behavior menjadi activity atau action secara paralel. Sebaliknya, ada synchronization bar join. Ini ada dua panah menjadi satu panah dengan bar hitam. Ini simbol yang berguna untuk menghubungkan atau menggabungkan kembali sebuah activity dengan action secara paralel. Lalu ada percabangan. Ini adalah decision activity dengan jejer genjang. No ke sini panahnya, jika yes ke sini panahnya. Ini simbol yang menandakan satu kondisi yang memungkinkan perbedaan dalam transisi. Decision diperlukan pada saat sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau alternatif. Lalu ada another way to solve decision dalam gambar itu, yaitu sama untuk percabangan, hanya saja digambarkan dengan bentuk elips seperti menggambarkan sebuah proses. Yang terakhir adalah swim lane. Ini adalah simbol yang berfungsi untuk memecah suatu activity menjadi kolom dan baris yang digunakan untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan sebuah aktivitas. Selanjutnya ini adalah gambar keempat yang menggambarkan sebuah activity diagram yang menunjukkan model workflow, Dari gambar ini kita bisa lihat yang pertama dimulai dengan request quote dari customer kepada salesperson. Kemudian salesperson akan mendevelop notes of requirement, menyusun requirement. Nah, setelah dia memiliki requirement dari customer atau calon customer, maka dia bisa memilih apakah dia membutuhkan bantuan dengan meminta bantuan kepada technical expert dengan mengecek requirement atau tidak. Either way, jika dia tidak, dia dapat langsung memasukkan data ke dalam sistem. Sebaliknya, jika dia memerlukan bantuan, maka technical expert yang akan memasukkan data ke dalam sistem. Data itu kemudian akan diolah oleh sistem dengan automation tadi yang akan menghasilkan perhitungan, calculate the quote. Kemudian sistem tersebut akan mengembalikan output yang dapat direview quote-nya oleh customer. Jika customer sudah merasa puas, maka dia tidak memerlukan perubahan. Jadi, apakah ini change required? No, maka dia langsung dapat menerima menerima quote tersebut sebagai order dan aktivitas selesai. Sebaliknya, jika dia merasa quote itu setelah direview memerlukan perubahan, maka jawabannya adalah yes, dan dia akan kembalikan quote tersebut kepada salesperson untuk mengulangi proses lagi dari awal sampai dia merasa tidak ada perubahan yang diperlukan lagi. Begitu presentasi yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tugas ini. Dan selanjutnya link presentasinya akan saya cantumkan di bagian nomor 2. Terima kasih. Saya Muhammad Ismail dengan NIM 200401011053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.